kan kemarin kita udah belajar satu kalimat itu minimal harus ada apa dalam satu kalimat? Subjek sama verb. Betul. Berarti kalau ada satu subjek verb itu satu kalimat. Nah, gimana ketika kalimatnya itu ada lebih dari satu subjek verbnya gitu. Nah, itu berarti dia multiple clauses atau kalau di bahasa Indonesia namanya kalimat majemuk gitu. Oke. Jadi persyaratan dia itu kalimat majemuk itu kan subjek verbnya lebih dari satu gitu ya. Kalau ada dua subjek verb berarti ada dua anak kalimat dalam satu kalimat. Kalau dalam satu kalimat ada tiga subjek verb berarti ada tiga anak kalimat atau tiga clause. Kalau dalam satu kalimat ada empat berarti ada empat anak kalimat atau empat clause gitu ya. Kalau itu sih jadi kalimat majemuk gitu ya. Cuman seingat aku kalau bahasa Indonesia kalimat majemuk tuh nggak banyak peraturan. Kalau bahasa Inggris lumayan banyak nih peraturannya gitu. Nah, peraturan pertama, contoh nih, ada kalimat dalam bahasa Inggris, Tom is singing, Paul is dancing. Itu tuh salah secara grammar. Kira-kira kenapa? Iya, pokoknya ini berarti ada berapa subjek verbnya nih? Berarti ada berapa? Harus ada konektornya. Iya, gitu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris udah lebih dari satu clause-nya, udah jadi kalimat majemuk, itu mesti pakai konektor. Kalau enggak boleh, gitu. Dan secara jumlah juga harus benar. Di sini misalnya, Miss mau taruh konektor apa? Nah, konektor tuh ada banyak juga ya pilihannya aku kirim. Nggak usah diapalin ya, maksudnya kayak konektor tuh banyak gitu ya, tapi bukan berarti harus diapalin. Karena kadang ada misalnya kita mau pakai but, itu sama aja kayak while misalnya. Jadi kayak ada banyak pilihan untuk satu dalam bahasa Indonesia-nya tapi dalam bahasa Inggrisnya banyak tuh pilihannya. Nah, ini misalnya Miss mau taruh konektor berarti di Tom is singing terus while Paul is dancing gitu. Jadi kita taruhkan di sini misalnya. Nah, secara jumlah berarti di sini dua clause, dua anak kalimat, dia satu konektor gitu. Nah, misalnya aku nambah lagi kalimatnya. Misalnya aku tambahin but apa ya? But Rini is rapping misalnya. Ini ceritanya K-pop group gitu. Nah, ini berarti ada berapa subjek verb? Tom is singing 3 subjek verb. Ya, konektornya ada? But, while sama but. Iya, ada 2 berarti gitu. Nah, jadi secara jumlah selalu kayak gitu. Misalnya ada 2 subjek verb, 1 konektor, 3 subjek verb, 2 konektor, 4 subjek verb, 3 konektor. Secara kalimat majemuk itu pasti harus ada konektor dan secara jumlah juga harus benar. Kayak gitu. Terus yang kedua, di sini misalnya ada kalimat my boss needs secretary because types fast. Ini kira-kira yang salah apanya? Itu juga salah secara grammar. My boss needs secretary because types fast. Harusnya ada apa? He needs-nya. Iya, gitu. Jadi kalau dalam satu kalimat minimal satu subjek verbnya harus lengkap, gitu juga setiap anak kalimat gitu ya. Setiap subjek verbnya juga harus lengkap. Kalau enggak jadi kayak gini, jadi nggak ada artinya ya. Jadi nanti kalau kita bikin multiple clauses juga mesti kita hitung nih. Oh, ini my boss sama needs. Nah, yang ini ada connector because, tapi tiba-tiba verb nggak ada subjek gitu. Nah, itu berarti ini juga nggak salah juga gitu ya. Jadi harusnya my boss needs secretary because she types fast misalnya, atau because he cannot type fast kayak gitu. Jadi subjek verbnya juga harus lengkap. Yang ketiga, Tom is singing, who Paul is dancing, ini salahnya apa? Tom is singing, who Paul is dancing. Itu kan janggal ya. Iya, who Paul. Iya. Janggal tapi nggak tahu janggalnya di mana. Who-nya itu kenapa ya di situ? Iya. Cocok nggak di situ jadi konektor? Enggak. Iya, gitu. Jadi setelah kita udah perhatikan udah ada konektor, sudah ada subjek verb lengkap, pilih juga konektornya yang benar gitu. Karena kalau enggak, ya begini jadinya, nggak ada artinya juga gitu. Jangan who harusnya. Karena kalau who nggak nyambung nih gitu. Gitu. Oh, Jadi iya.
Seperti itu kalau bikin multiple clauses. Terus apa lagi ya? Nah, terus ini sih tapi ada pengecualian seperti biasa ya, namanya juga bahasa Inggris. Jadi kan tadi setiap anak kalimat subject verb-nya harus lengkap kecuali untuk konektor who, that, which. Who, that, which. Who, that, which ini contoh kalimatnya kan ini ya. She needs a secretary who can type very fast. Berarti arti konektor who itu apa? Kalau and itu kan dan, kalau while itu tetapi gitu. Kalau who ini dalam bahasa Indonesia apa? Kalau bahasa Indonesia yang. Iya, betul. Jadi who, that, which itu cuma mau bilang yang aja. Kalau kita lihat di sini ada she needs a secretary who can type very fast. Subject verb pertama she needs, konektor who. Lalu tiba-tiba ke verb gitu. Karena memang kalau gini nggak ditulis sekretarinya. Kalau ditulis malah jadi salah. Di sini misalnya she needs a secretary who secretary can type, itu kan malah jadi aneh ya. Begitu pula that, begitu pula which. The book which is on the table is mine. Jadi habis which nggak ada the book-nya lagi. Bukan the book which the book is on the table is mine. Itu malah cuman the book which is on the table is mine. Intinya kalau kita pakai konektor who, that, which, emang habis who, that, which itu subjeknya nggak disebut lagi gitu ya. Tapi bukan berarti dia salah gitu. Walaupun kayak kelihatannya salah gitu kan. Karena kan ini she needs subject verb gitu. Tapi kok habis who cuma verb doang. Nah, itu emang kayak gitu. Dia tuh pengecualian. Gitu. Kalau konektor lain normal kok. Habis when ada subject verb lagi, habis where ada subject verb lagi kayak gitu. Jadi pengecualian untuk who, that, which, subjeknya memang nggak akan ditulis lagi. Terus pengecualian juga untuk konektor that. Kadang konektor that itu nggak ditulis, tapi emang begitu adanya gitu ya. Contoh misalnya ada kalimat nih, she said that she watched TV. Itu boleh-boleh aja ditulis, cuman she said she watched TV, nggak ada that-nya gitu. Oh, boleh tanpa that ya? Boleh. Jadi kalau that itu boleh dipakai, boleh enggak. Gitu. Jadi kalau kita lagi nulis, kita hitung, kok konektornya kurang satu ya? Tadi kan kalau dua subject verb, satu konektor. 3 subject verb, 2 konektor. 4 subject verb, 3 konektor. Tapi kok ini saya hitung-hitung, 4 subject verb, cuma 2 konektor. Mungkin salah satu konektornya that. Di mana that itu bisa di drop, bisa enggak gitu ya. Jadi pengecualian untuk jumlah konektor ketika konektornya that, dan pengecualian untuk jumlah subject verb ketika konektornya who, that, which. Gitu sih. Dari nomor 7. Kita hitung subject verb. Subject verb-nya ada Pertama titik-titik show, kedua they do not. Ada lagi deh, Miss. Itu ya aspek Iya, aspek R. Berarti ada 3. Nah, konektornya sudah ada berapa? Konektornya 1. Betul. Berarti kita harusnya butuh 2. Iya. Berarti yang C. Ini ada kemungkinan C sama D secara arti, tapi yang older relation. However. Enggak sih. Benar sih yang ini ya. Although neural theory show the relationship among neurons, they do not really. Iya ya, yang although deh yang benar. Yang however enggak nyambung tuh. However kan artinya bagaimanapun. When a home is bought, ada satu the lender will. The lender will generally. Iya, satu subject verb yang the lender will, satu subject verb yang a home is bought ya. Berarti kita butuh satu konektor yaitu when. Oke, betul. Oh, kalau konektor itu bisa di depan ya, Miss? Konektor bisa di mana aja.
Tiap peruntukan beda-beda. Oh, kirain cuman setelah Di antara. subjek verb pertama itu baru konektor Enggak. if ultraviolet radiation enters the Earth's atmosphere. Ini aku kayak then it sama it is. If ultraviolet itu konektor. It is ya harusnya. Itu aja sih. Oh iya. Subjek verb aja. It is. Nomor 10 among human chromosome the so ada satu subjek verb, the Y chromosome is, dan most of the. Kita butuh satu konektor. Oh, ini kalau di bahasa Indonesia Kak, jadi di antara semua kromosom manusia, kromosom Y itu tidak biasa. Di mana sebagian besar kromosom tidak berpartisipasi di rekombinasi meiotik. Nah, ini bukan so, kalau so itu jadi artinya. Jadi jawabannya yang dadu. Yang indet. Indet. Kadang konektor itu didahuluin sama preposisi, seperti misalnya ini, in which. Artinya tuh sama kayak where jadinya. Terus, kalau misalnya kita tuh, ini student tuh latihan IELTS, jadi student udah nulis nih, gitu. Udah nulis essay, udah selesai, kayak sudah selesai gitu. Kayak udah bener semua gitu maksudnya. Tapi ketika dibaca ulang, biasanya sih multiple causesnya gitu ya, pada salah. Kurang subject verb gitu ya. Mulai kalau nulis, perhatikan. Kalau saya nulis kalimat, biasanya panjang kan ciri-cirinya. Saya nulis kalimat panjang nih, kayaknya multiple causes, lalu kita hitung subject verb berapa, konektor berapa, gitu. Ada hal yang kalau di bahasa Indonesia nggak kita pikirin, tapi kalau di bahasa Inggris itu harus dipikirin, yaitu si multiple causes. Berarti contohnya yang kemarin, yang dikit, coba kita benerin. Oh ini nih Miss, yang ini. Nah ini ada berapa subject verb-nya pertama? Bullying doesn't only itu satu subject verb. Terus? In real life but also can be done online. Can be done online-nya itu subjek verb bukan sih, Miss? Nggak ada subjeknya, ini cuma verb. Oh, nggak ada subjeknya. Iya, itu juga salah tuh. Terus kemarin ini langsung ke it is called. Iya, dititik aja harusnya. Ini berarti 3. Tapi sebenarnya bisa diselamatkan kalau misalnya kita mau nulis ini memang kalimat majemuk 3 subject verb gitu. Ini berarti tadi yang salah pertama adalah ini harusnya ada apa berarti? But also it ya. It. Harus ada subjek. Terus yang ini misalnya kita mau taruh multiple causes, berarti kurang konektor. Konektornya apa ya kalau tapi ini apa ya konektornya ya? Kalau nyerah ya tinggal dikasih titik sih sebenarnya. Kayaknya nyerah aja dititikin aja deh. Bentar, aku pikir sebentar. Bullying doesn't happen in real life, but also it can be done online. And it is called and. Enggak juga sih, itu saya ada yang aneh sih. Udah titik aja lah. Kayak gitu ya. Jadi kalau udah, ini susah banget dicari konektor atau mungkin emang nggak cocok ya kalau disambung, ya udah dikasih titik aja, itu udah benar. Kayak gitu. Oke.